Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Wahab Tulungi dengan NPM 2022 45500077. Saya dari kelas R5B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu tugas yang telah diberikan pada saya dari mata kuliah utilitas bangunan. Nah, pada mata kuliah ini kami dibimbing oleh dosen, yaitu Pak Rizky Hambali, serta asisten dosennya yaitu Kak Fasadilah Jabar. Pada tugas ini kami diperintahkan untuk menghitung dan juga bagaimana cara utilitas dapat diimplementasikan pada sebuah bangunan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada bahasannya, namun sebelum masuk ke pembahasan terkait dengan utilitas bangunannya, akan saya jelaskan dulu terkait dengan data dari bangunan yang akan saya pakai untuk pada tugas utilitas ini. Yang pertama, untuk datanya terkait dengan fungsi. Jadi untuk bangunan yang saya pilih ini memiliki fungsi yaitu sebagai gedung perkantoran dengan jenis kategori bangunannya yaitu bangunan bertingkat sedang. Dan untuk lokasi dari bangunan ini saya memilih untuk lokasinya yaitu daerah Depok dengan memiliki luas lahan yaitu 1.500 meter persegi, serta luas dasar bangunannya yaitu 900 meter persegi. Nah, 900 meter persegi ini didapatkan dari perhitungan dengan data KDB-nya. Jadi sebelum masuk ke perhitungan dari luas dasar bangunannya ini, akan saya jelaskan dulu bahwa untuk data KDB serta KLB yang saya temukan di daerah Depok ini, yaitu KDB-nya 60% dan KLB-nya yaitu 3. Nah, untuk struktur yang saya gunakan di bangunan ini yaitu saya menggunakan jenis struktur beton bertulang pada area-area kolom dan baloknya, kemudian dan juga daknya yaitu plat lantainya. Kemudian untuk jenis dinding yang akan saya gunakan yaitu dinding bata. Kemudian untuk jenis atap yang saya gunakan yaitu dak atap datar beton. Dan untuk jumlah dari bangunan ini yaitu jumlah lantai dari bangunan ini yaitu saya peroleh 5, yang dimana data jumlah lantai ini saya peroleh dari perhitungan luas lahan dikali dengan nilai KLB-nya, maka sama dengan 4.500. Kemudian 4.500 ini kita bagikan dengan luas dasar bangunannya yaitu 900 meter persegi, maka diperoleh data yaitu sama dengan 5. Nah, 5 ini yang dimaksud yaitu 5 lantai. Jadi untuk bangunan yang saya gunakan ini aturannya yaitu hanya dapat dibangun dengan jumlah lantai yaitu 5. Kemudian untuk kolom dan balok, di sini saya memperoleh untuk dimensi kolomnya yaitu 40 cm, yaitu 40 kali 40 cm. Kemudian untuk baloknya, dimensi baloknya yaitu tingginya dari baloknya yaitu 30 cm, sedangkan untuk lebarnya yaitu 0,15 cm, yaitu 15 cm. Setelah membahas tentang data-data dari bangunan yang akan saya rancang tadi, kemudian kita masuk ke perhitungan. Nah,
untuk perhitungan yang pertama yaitu terkait dengan menghitung plumbing. Nah, yang pertama yang harus kita di sini yang akan saya bahas pertama yaitu luas. Di sini saya memiliki luas atap yaitu 900 meter persegi. Kemudian untuk curah hujan daerah Depok yaitu 300 sampai 400 mm per meter persegi per jam, yaitu sama dengan 4 sampai 7 liter per menit. Nah, untuk hitungannya yaitu 900 dikali 5 sama dengan 4.500, dimana 900 adalah luas atap saya dan 5 yang saya gunakan ini yaitu curah hujan di daerah Depok atau 4 yaitu 5 liter per menit. Kita kalikan yaitu 900 dikali 5, maka diperoleh hasil yaitu 4.500 liter per menit. Kemudian untuk penggunaan pipa berdasarkan kapasitas air di atas, maka penggunaan pipa yang cocok untuk menampung air air dengan kapasitas 4.500 liter per menit ini yaitu 6 mm dengan kapasitas airnya yaitu 1.610 liter per menit. Itu pipa yang cocok untuk menampung untuk membuang air yang yaitu 4.500 liter per menit tadi, yaitu menggunakan pipa dengan ukuran 6 dan kapasitas dari pipa itu yaitu 1.610 liter per menit. Nah, kemudian jika curah hujan 5.000 liter per menit, maka air hujan akan mengalir ke bawah dalam kurun waktu 1 kali 6 sama dengan 5.000 dikali 1.610 sama dengan maka diperoleh hasil 8.050 liter per menit. Nah, jadi untuk air hujan ya dengan kapasitas air 8.050 per menit, untuk mempercepat pembuangan airnya ya air ini dari atap, maka diperlukan pipa dengan diameter 6 sebanyak 3 buah dan disebar letaknya. Kemudian untuk menghitung kebutuhan peralatan plumbing yaitu dengan cara luas atap, kita harus mengetahui yaitu luas atap dikali dengan kebutuhan ruang orang. Nah, di sini untuk kebutuhan orang yaitu 6, maka dikalikan 900 dikali 6 diperoleh hasil 112,5. Nah, dibulatkan menjadi 113 orang per lantai. Jadi untuk per lantai dari bangunan ini yaitu terdapat pengguna yaitu 113 orang, yang dimana terdiri dari 60% pria dan 40% wanita. Nah, untuk mengetahui berapa pria dan wanita dari 113 orang ini yaitu dikalikan yaitu 113 untuk pria yaitu 113 dikali 60%. Jadi untuk pria tadi 113 dikali 60%, maka diperoleh hasil 65 pria. Jadi di bangunan ini di tiap lantainya terdapat 6 pria. Kemudian untuk wanitanya itu 113 dikali 40% sama dengan 45. Nah, jadi untuk diperoleh pula wanita pada tiap lantainya itu terdapat 45 wanita. Jadi dikalkulasikan semua pria terdapat 68 pria dan 45 wanita yang berada pada satu lantai, pada tiap lantai. Kemudian untuk kebutuhan peralatan yaitu peralatan sanitasi yaitu 113 dibagi 8 sama dengan 14 toilet. Jadi terdapat 14 toilet di tiap lantainya, di mana toilet untuk pria yaitu 7 toilet, kemudian ditambah dengan 7 urinoir, kemudian ditambah 4 wastafel. Dan untuk wanita terdapat 7 toilet juga dan
ditambah dengan 4 wastafel. Kemudian untuk sistem air bersih, yaitu jumlah pengguna dikali dengan kebutuhan air per orang, yaitu 45%, maka diperoleh hasil yaitu 27.000 liter per hari. Nah, dan kapasitas tangki untuk cadangan air 2 hari yaitu kebutuhan air bersih yaitu 27 liter tadi dikalikan dengan 2 hari, maka diperoleh hasil 54.000 meter kubik air untuk cadangan 2 hari. Kemudian untuk sistem air kotor, yaitu kebutuhan air kotor yaitu 0,8 dikali kebutuhan air bersih yaitu 27, maka jadi 0,8 adalah kebutuhan air kotornya, kemudian dikali dengan kebutuhan air bersih yaitu 27, maka diperoleh hasil sama dengan 21,6 meter kubik air per hari. Untuk standar pipa air kotor yaitu 100 mm sampai dengan 150. Untuk kapasitas septic tank sendiri per 2 hari yaitu 26,4 dikali 2 sama dengan 52,8 meter kubik. Kemudian untuk sistem air hujan yaitu koefisien kebutuhan air hujan yaitu 0,278 dikali dengan koefisien air yaitu 0,9, kemudian dikalikan dengan curah hujan yaitu 150, kemudian dikalikan dengan luas area atap yaitu 900 meter persegi, maka diperoleh hasil yaitu 33,77 meter kubik air per jam. Selanjutnya di sini saya akan membahas terkait dengan transportasi vertikal. Nah, untuk transportasi vertikal ini saya pertama menggunakan lift sebagai akses yang dapat membantu pengguna dalam mengakses beberapa lantai lainnya sehingga mempermudah mereka dalam mengaksesnya. Nah, dalam perancangan lift kali ini, yang pertama saya akan mengumpulkan beberapa data. Yang pertama jumlah lantai. Nah, dan untuk seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bangunan ini memiliki 5 lantai dan memiliki luas tiap lantai yaitu 900 meter persegi. Kemudian untuk ketinggian dari tiap lantainya yaitu 3,5 ditambah dengan ketebalan flat lantainya, maka didapatkan 3,7 meter. Kemudian untuk jumlah penghuni per lantainya, di sini saya mendapatkan 120 orang per lantai untuk penggunanya. Nah, kan untuk langsung saja ke hitungannya. Yang pertama untuk jumlah di sini untuk perhitungannya yaitu jumlah dari penghuni tiap per lantai dibagi dengan 20. Jadi 20 ini yaitu kapasitas dari lift yang saya gunakan. Jadi kapasitas dari lift yang saya gunakan ini yaitu 20, maka 120 dibagi 20 sama dengan 6. Maka jumlah liftnya yang dibutuhkan di bangunan ini yaitu 6 buah lift. Kemudian di sini saya akan menghitung waktu bolak-balik liftnya dari lantai satu ke lantai lainnya, yaitu 2H dengan rumus 2 dikali H ditambah 4 dikali S, terus tutup kurung, kemudian dalam kurung lagi 6 dikurangi 1 tutup kurung ditambah S, kemudian 3 dikali M ditambah 4, kemudian dibagi dengan S. Nah, di sini untuk yang pertama yaitu 2,3 dikali 5 2 dikali H hanya yaitu 3,5, kemudian ditambah dengan 4,2, kemudian N tadi dalam kurung N
N itu yaitu 5 dikurangi 1 tutup kurung, terus ditambah dengan 2, yaitu 2 ini waktu kecepatan lift. Terus 3 dikali dengan M, itu M nya yaitu 20, yaitu kapasitas dari untuk lift yang saya gunakan. Kemudian ditambah dengan 4, maka hasil didapatkan yaitu 7 dalam kurung 7 ditambah 8, 2 kali 3 yaitu 7, 2 kali 3,5 yaitu 7, 4 kali 2 yaitu 8. Terus 5 dikurang 1 4 ditambah 2, kemudian 60 ditambah 4. Maka dari perhitungan sini didapatkan bahwasanya untuk waktu bolak-balik lift yaitu 77 detik per satu lift. Kemudian waktu tunggu lift. Waktu tunggu lift yaitu dimana menghitung agar seberapa lama pengunjung atau pengguna dapat menunggu lift. Di sini rumusnya T dibagi N, yang dimana T nya ya ini dari hasil dari waktu bolak-balik lift itu 77 dibagi dengan 5 yaitu waktu dari minimal tunggu perjalanan lift, sama dengan dapat hasilnya yaitu 15,4 detik. Kemudian daya angkut lift. Untuk daya angkut lift sendiri yaitu rumus yaitu 5 ini yaitu dari atas ini, kemudian dikali dengan 60 detik dikali dengan P nya yaitu 500, kemudian 5 dikali 7, pokoknya dari hitungan ini didapatkan kapasitas daya angkut lift yaitu 5.844 kg. Kemudian untuk kebutuhan ruang lift di sini saya menggunakan lift dengan dimensi lift yaitu 2,7 dikali 2,6 dengan lebar pintu masuknya yaitu 1,1, ketebalan dindingnya 0,15 dan jarak kereta liftnya dengan dinding di sekitarnya yaitu 0,3 atau 30 cm. Kemudian untuk dimensi ruang lift sendiri di sini untuk ruang mesin yaitu tingginya 7,7 meter. Kemudian untuk ruang lift di bawah lantai 1 yaitu 1,7. Selanjutnya untuk yaitu tangga darurat dan tangga penumpang. Jadi untuk tangga darurat sendiri jadi sudah disatukan dengan tangga penumpang, dikarenakan untuk bangunan ini cuma 5 lantai saja, jadi tangganya disatukan saja dengan tangga penumpang, tangga daruratnya maksudnya. Nah, untuk tangga sendiri saya untuk tinggi antar tangganya yaitu tinggi anak tangganya yaitu 17 cm dan lebar anak tangganya yaitu 27 cm dan jumlah anak tangganya yaitu di sini saya dapatkan 20 anak tangga, kemudian ditambah dengan koridor yaitu 120. Maka panjang tangga yang saya dapatkan yaitu 20 dari 20 anak tangga dikali 27, kemudian hasilnya 540 dan ditambahkan dengan koridor yaitu 120 cm, maka didapatkan panjang tangganya yaitu 620 dengan lebar tangganya yaitu 60. Jika disatukan yaitu 120. Selanjutnya ada pencegah kebakaran.
yaitu yang pertama yaitu menghitung kebutuhan air pemadam kebakaran, hidran dan sprinkler, yaitu 900 meter persegi dikali 800 sama dengan 1 FHC. Daya pancarnya yaitu 200 galon per menit. Jadi volume air untuk kebutuhan hidran selama 60 menit per 1 jam yaitu hitungannya yaitu 1 FHC kali 200 galon per menit dikali 60 menit sama dengan diperoleh hasil yaitu 12.000. Kemudian 12.000 nya dikali dengan 3,8 liter maka diperoleh hasil 46 FHC. Maka di bangunan ini diperlukan 46 FHC. Dan untuk kebutuhan hidran selama untuk hidran halaman yaitu 3 kali 250 galon per menit kemudian dikali 60, maka hasilnya yaitu 45.000. Kemudian 45.000 dikali dengan 3,8 liter sama dengan 171.000 liter. Nah, dan kemudian untuk jumlah seluruh sprinkler pada luas lantai 900 meter persegi yaitu dibagi dengan 10 meter persegi per buah, maka diperoleh hasil sama dengan 90 buah sprinkler. Maka di tiap lantai dibutuhkan 90 buah sprinkler. Kemudian untuk volume air sprinkler yaitu 90 buah sprinkler dikali dengan 2,25 galon per titik per menit, maka 90 dikali 2,25 dikali 3,8 dikali 60 sama dengan 46.170 liter per menit. Kemudian untuk sistem kelistrikan yaitu untuk perhitungan yang pertama yaitu perhitungan daya listrik total. Nah, di sini itu terdapat beberapa data yaitu luas dasar bangunan 900 meter persegi, luas pengguna jumlah pengguna yaitu 600 orang, standar konsumsi. Nah, untuk standar konsumsi ini terbagi menjadi dua yaitu 100 VA per meter persegi untuk penerangan dan perangkat kerja. Kemudian ada yang kedua ada konsumsi daya 500 VA per orang untuk kebutuhan peralatan listrik pribadi. Kemudian untuk dari hasil di atas langsung ke perhitungan yaitu daya totalnya yaitu dikali 900 dikali 100 yaitu untuk penerangan perangkat kerja, kemudian ditambah dengan 600 yaitu dari jumlah pengguna dikali 500 yaitu dari kebutuhan peralatan konsumsi daya kebutuhan peralatan listrik pribadi, maka didapatkan hasil 3.390.000 VA atau 390 kilo VA. Nah, yang kedua distribusi panel dan subpanel, yaitu yang pertama panel utama yaitu satu panel dengan kapasitas yaitu per satu panel dengan kapasitas daya minimal 400 kVA. Kemudian untuk panel utama. Untuk panel yang atau subpanel itu 5 subpanel atau satu per lantai dengan kapasitas masing-masing daya per lantai yaitu 390.000 sama dengan 78.000 VA atau 78 kVA. Kemudian sistem penerangan. Untuk sistem penerangan standar pencahayaan yaitu 350 lux atau lumen per meter persegi untuk gedung perkantoran. Kemudian luas total bangunan 900 meter persegi dikali 5 sama dengan 4.500 meter persegi. Total lumens yaitu untuk total lumensnya yaitu 4.000
500 dikali ketinggian lantai yaitu 300 dikali standar pencahayaan yaitu 350 lux sama dengan 1.575.000 lumen. Nah, untuk penggunaan lampu di bangunan ini yaitu menggunakan lampu LED dengan daya 40 watt atau 4000 lumen dibagi jumlah lampu yaitu sama dengan 1.575.000 dibagi 4.000 sama dengan 3.394 lampu. Jadi di bangunan ini terdapat 394 lampu. Kemudian untuk sistem HVAC nya atau pendingin udara, standar pendinginan yaitu 1 PK atau 750 watt per meter per 12 meter persegi. Total luas yaitu 4.500 meter persegi. Kapasitas AC atau jumlah AC yaitu 4.500 dibagi 12 sama dengan 375 PK atau AC 375 PK atau dengan tenaga 250 kW. Berikut ini gambar-gambar pengimplementasian utilitas pada bangunan ini. Kemudian di sini terdapat denah lantai 5, kemudian denah lantai 2 sampai 4. Kemudian ada denah penangkal petir, terus ada posisi por dan lift. Kemudian terdapat instalasi penghawaan yaitu AC dan sebagainya. Kemudian terdapat jaringan sprinkler, dan yang terakhir yaitu pipa dari sprinkler. Mungkin itu saja presentasi dari saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.